بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tidak jelas teman-teman ya, video rekomendasi dari Ustadz Zainal Abidin yang kemarin saya share, ternyata masih banyak pengikut Sani Uye dan Afandi ini tidak terima. Padahal sudah sangat dijelaskan dengan gamblang seperti itu teman-teman ya. Mereka berasumsi katanya Ustadz Zainal Abidin masih salah. Ya terserahlah, yang penting kan sudah dijelaskan. Jadi masalah terima atau tidak itu hak mereka. Namun di sini teman-teman ya, harus di disclaimer lagi, agama Islam ini bukan milik kita. Agama Islam ini milik Allah dan milik Rasulullah SAW. Kalau kita berpikir secara cerdas nih teman-teman ya, atau kita berpikir secara rasional, agama Islam ini kan dibawa oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh ulama tabi'ut tabi'in, ulama tabi'in dan 4 imam mazhab. Kalau kita berpikir secara positif nih, secara rasional, kenapa kita tidak mengikuti mereka saja? Kenapa kita tidak mengamalkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Dan kenapa kita harus capek-capek ya beribadah yang tidak sesuai dari contoh Rasulullah SAW? Itu secara logika saja teman-teman ya. Ini bukan secara dalil nih. Mungkin kalau dijelaskan dengan dalil tetap saja ngeyel. Sedangkan nih teman-teman ya, kita melakukan ibadah nih yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita rutinkan saja tiap hari nih. Itu aja sudah capek loh teman-teman ya. Bangun subuh, sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh, terus zikir pagi dan petang. Sudah itu sholat duha. Nah, setelah itu baca Al-Quran rutin. Coba kita amalkan saja seperti itu tiap hari. Sanggup nggak kira-kira kita? Belum lagi kita rutinkan qiyamul lail tiap malam, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sanggup nggak kira-kira kita? Kalau itu saja tidak sanggup, kenapa kita harus melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW? Dan mengapa teman-teman ya saya membahas lagi video ini? Saya memperhatikan nih di kolom komentar masih banyak sekali orang-orang ngeyel nih dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin. Mereka berasumsi dengan alasan Sani Uye lah yang benar, si Afandi lah yang benar. Ujung-ujungnya ngajak debat. Mereka menyuruh Ustadz Zainal Abidin datang ke rumah Sani Uye atau Afandi ngajak debat. Ya mana kelas lah, sekelas Ustadz Dr. Zainal Abidin nih. Beliau ini seorang dokter loh. Katanya mau debat sama ya seorang konten kreator, hanya tukang potong-potong video, itu ngajak debat ilmiah. Tapi kalau seandainya nih Sani Uye dan Afandi datang ke rumah Ustadz Dr. Zainal Abidin, saya malah mendukung. Mereka sendiri yang datang ke rumah Ustadz Dr. Zainal Abidin nih. Saya berharap juga semoga Sani Uye dan Afandi ini datang ke rumah Ustadz Dr. Zainal Abidin, lalu mereka ngajak diskusi Ustadz Zainal Abidin. Ini saya malah mendukung. Tapi kalau Ustadz Zainal Abidin harus menyiapkan forum untuk debat sama seperti mereka, ya nggak akan mau lah. Perhatikanlah Ustadz Zainal Abidin apabila beliau debat atau berdiskusi. Kelasnya ya ketua MUI, seperti gurunya Sani Uye, Bapak Idrus Romlah. Nah itu baru kelas, sedangkan Kiai Idrus Ramli saja keok sama Ustadz Zainal Abidin. Dan kalau memang nih Sani Uye ataupun Afandi ini memang benar sudah menguasai ilmu agama, kenapa mereka tidak membuka sebuah majelis taklim mengajarkan kepada murid-muridnya? Seperti halnya yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin. Mereka hanya berkuar-kuar di sosial media, potong video sana, potong video sini. Jadi seakan-akan membuat orang bingung, teman-teman ya. Dan saya pribadi, teman-teman ya, pengen lihat channelnya Sani Uye dan channelnya Afandi atau channel siapalah yang tidak suka dengan dakwahnya sunnah ini. Coba mereka buat kajian dulu. Pengen lihat saya live streaming, buka kajian nih, terus didengarkan oleh murid-muridnya. Saya juga pengen jadi murid mereka lah. Jadi saya tonton nih live mereka. Bagaimana? Apakah ilmu mereka sudah cukup gitu? Apakah mereka sudah sanggup untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang ustadz? Nah, kalau mereka sudah melakukan seperti itu, baru saya ajungin jempol dan mereka sudah pantas untuk digelari seorang ustadz. Tapi kalau cuma berkuar-kuar di sosial media, potong video sana, potong video sini, nggak jelas, itu bukanlah seorang ustadz, tapi itu hanya mencari pembenaran saja, hanya untuk menjatuhkan ustadz-ustadz lainnya. Itu kan sudah jelas. Ustadz Zainal Abidin mengatakan Sani Uye tukang sunat video. Referensi dalilnya itu nggak jelas. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin. Tapi kok kenapa gitu loh, orang-orang yang masih membela Sani Uye masih kekeh. Seharusnya mereka lebih cerdas sedikit lah. Jangan sampai fanatik buta mereka menyebabkan mereka di dalam kebinasaan. Apalagi ini soal agama loh. Ini yang menentukan kita kepada akhirat. Apakah kita nanti akan di surga ataukah di neraka. Dan ini teman-teman, coba kita simak nih. Ada seorang santri ini yang berkuar-kuar juga di sosial media yang memaknai tentang bid'ah hasanah. Itu menurut prinsip dia nih, bid'ah hasanah yang dimaksud itu seperti ini katanya. Coba kita simak videonya. Coba kasih contoh bid'ah hasanah kalau ada. Oke,
buat kalian yang suka koar-koar tentang masalah bid'ah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah bid'ah. Satu, kalian itu nggak paham tentang lafaz bid'ah baik secara lafaz atau secara makna. Kalian itu nggak paham katanya makna bid'ah secara lafaz atau secara makna. Jadi orang inilah yang paling paham ya. Yang paling paham ini santri satu ini. Entah santri entah bukan ini. Dua, kalian ini tidak tahu sejarah historis pertama kali adanya bid'ah. Kalian buka di dalam kitab Khulasatun Nurul Yakin juz 2. Kalian buka di dalam kitab Syarah Nurul Yakin. Kalian buka di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Kalian buka di dalam kitab Tarikhul Islam, dalam historik sejarah Islam tentang pertama awal mula adanya perintah salat. Maka di situ para sahabat bermusyawarah dengan Rasulullah tentang bagaimana cara untuk memanggil orang ketika waktu salat datang. Nah, maka itu Awalnya aja sudah gini teman-teman ya. Berpendapat bid'ah hasanah dari awalnya para sahabat katanya. Nanti kita akan bantah lah. kisahnya panjang hingga akhirnya ditetapkanlah azan sebagai cara metode untuk mengumpulkan orang untuk salat berjamaah. Nah, maka ketika besoknya, ketika datang waktu subuh, Bilal ini azan. Bilal sang muadzinnya Rasulullah azan. Bilal ini menambah lafaz as-salatu khairum minan naum. Lagi-lagi teman-teman ya, mereka berdalil dengan Bilal bin Rabah. Mereka ini memang ngeyel dalam bid'ah hasanah. Sehingga Rasulullah kaget, keluar bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, lafaz apa yang kau tambahkan?" Maka kata Bilal, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia sedang tertidur, maka saya tambahkan lafaz ini agar mereka bangun daripada tidur mereka." Maka Rasulullah menyetujuinya. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Maka orang yang pertama kali melakukan bid'ah, yaitu bid'ah hasanah, adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, sang muadzinnya Rasulullah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Membantah apa yang dikatakan oleh anak ini tadi, atau entah santri ya, atau siapa ini, yang mengatakan katanya bid'ah pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat. Padahal Rasulullah SAW ada di sekeliling mereka, teman-teman ya. Perlu diketahui teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu bukanlah sesuatu perkara bid'ah. Mereka melakukan hal-hal yang belum pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW karena mereka itu berada di sekeliling Rasulullah SAW. Jadi apa yang mereka lakukan pasti Rasulullah SAW melihatnya, dan disitulah ada ketetapan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW membolehkannya ataukah Rasulullah SAW melarangnya? Kita kasih contoh satu aja teman-teman ya, tentang masalah takrir, yaitu sunnah ketetapan Rasulullah SAW. Ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi SAW, dan beliau mengizinkan atau menyetujui dan mengingkarinya. Contohnya teman-teman ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Bukhari nomor 1149, yang mana Nabi SAW bersabda kepada Bilal setelah selesai sholat subuh, "Wahai Bilal, kabarkanlah aku sebaik-baik amalan yang telah kamu kerjakan dalam Islam, karena aku telah mendengar suara terompahmu di dekatku di surga." Ia menjawab, "Sebaik-baik amal yang aku kerjakan adalah bahwa setiap kali aku berwudu siang ataupun malam, meski dengan wudu itu aku sholat sunnah beberapa rakaat yang dapat aku laksanakan." Di mana di sini teman-temannya yaitu sholat syukril wudu, dan Rasulullah SAW mengizinkan atau membolehkan hal tersebut. Makanya ini disebut dengan sunnah takrir, yaitu perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi teman-temannya hadis-hadis yang lain, ketetapan Nabi SAW dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibroh kita agar kita lebih baik lagi ke depannya dan tidak bermudah-mudahan lagi membuat-buat ibadah baru dalam agama Islam. Apalagi kita seorang thalabul ilmi teman-teman ya, kita lebih jeli lagi dalam memilih seorang guru. Jangan sampai akhirat kita jadi celaka gara-gara kita salah di dalam memilih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.